nggak punya kebutuhan mendesak. Tapi dia suka minta-minta. Minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Orang kalau minta sesuatu kepada orang lain, padahal dia bukan butuh. Ya bukan karena butuh, tapi karena dia malas. Ya karena dia malas. Kemudian karena dia itu ya menjadikan itu pekerjaannya. Minta sana, minta sini. Maka syariat melarang kita. Syariat melarang kita menjadikan orang itu tetap menjadi seperti itu. Jadi kita nggak boleh membuat orang yang suka meminta-minta akhirnya ya jadi pekerjaan tetapnya. Karena kalau minta sama kita pasti dikasih. Minta sama kita pasti dikasih. Akhirnya dia buat daftar. Hari Senin minta sama Habib Novel, hari Selasa minta sama Ustadz Iis, hari Rabu minta sama Edwin. Ya hari Kamis minta sama ini. Akhirnya dia buat daftar itu list yang lengkap selama 1 bulan gitu ya. Nanti bulan berikutnya ketemu Habib Novel lagi. Ya bulan berikutnya ketemu Habib Novel lagi di hari dan jam yang sama itu. Jadi kebiasaan minta-minta tadi. Kalau ini memang orang yang tua renta, yang sudah tidak bisa bekerja, yang nggak bisa bekerja, dan tidak ada yang membantu dia. Nggak ada yang membantu dia, kalau sampai dia nggak minta, itu akan membahayakan kehidupan dirinya. Kalau dia nggak minta membahayakan kehidupan dirinya, maka minta itu wajib. Dan buat kita nolong juga wajib, seperti yang dilakukan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Beliau berdua sampai keliling di satu desa, satu rumah diketok, rumah yang lain diketok, minta makan, ya minta makan. Artinya minta itu bukan kemudian tercela, enggak. Kalau memang butuh betul, ya bisa jadi wajib. Orang udah tahu kalau nanti dia nggak operasi dia bisa mati, bisa meninggal dunia, nyawanya bisa melayang, bisa hilang. Dia kemudian karena malu meminta, dia lebih baik aku mati daripada minta tolong sama saudariku. Nggak boleh itu ego. Dia harus minta tolong. Ya dia harus minta tolong. Itu nggak tercela, itu mempertahankan nyawa. Tapi kalau minta-minta ini jadi kebiasaan, bukan karena kebutuhan, kebiasaan itu tercela, nggak boleh. Terus bagaimana caranya kita agar ya kita bisa membantu tanpa akhirnya membuat seseorang itu menjadi jelek di hadapan Allah dan kita bisa merubah orang tadi. Contohnya di jalanan, kadang-kadang kita di perempatan atau di mana gitu ya, di pertokoan, di warung makan, datang ada orang menengadahkan tangan minta sesuatu. Ini kita tolak atau kita beri? Maka jawaban yang terbaik yang pernah saya dapatkan adalah tanya sama hatimu. Kalau hatimu itu ketika dia menengadahkan tangan, hatimu jadi lembut, beri dia. Itu berarti dia butuh betul. Tapi ketika dia menengadahkan tangan, kok hatimu jadi keras, jadi sebel, jadi gak enak gitu ya hatimu, berarti memang orang ini pekerjaannya minta, gak usah dikasih. Tapi nolaknya juga harus pakai ilmu. Jangan ditolak keras-keras ya. Ditolak dengan yang lemah lembut. Ya, kemudian kalau ada orang yang nggak keliling minta-minta di jalanan, tapi memang datang ke rumah kita, main ke rumah kita kemudian minta. Gimana caranya kita menolak? Ya, gimana caranya kita menolak? Satu, kalau udah tahu itu kebiasaannya, bisa jadi tidak ditemuin. Buat sejuta alasan agar tidak menemui dia, sampai dia kapok datang ke rumah kita. Ya itu bisa jadi seperti itu. Yang kedua, temuin. Ya katakan dengan santun dan tegas. Ya santun dan tegas. Mohon maaf, kali ini saya belum bisa bantu. Ya mungkin lain waktu. Lain waktu datang, mohon maaf, kali ini belum bisa bantu. Mungkin lain waktu. Sambil kita lihat. Ya sambil kita lihat, sebetulnya ini dia butuh bener enggak ini? Kita selidikin, kalau dia butuh benar, kita bantu dia lewat tangan orang lain, tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba masalahnya selesai, sehingga dia tidak menjadikan orang sebagai gantungannya. Kalau dia punya nomor rekening, tiba-tiba, ding, ya, surprise, terkejut dia, siapa ini Fa'il Khair yang nolong saya? Kalau betul-betul tetap kita selesaikan masalahnya, tapi jangan kita langsung, karena kalau kita langsung, itu bisa kadang justru tadi itu, menimbulkan ketergantungan yang nggak baik. Kemudian yang berikutnya, jangan biasa menolong seseorang secara berterus-terusan yang dijadikan kebiasaan oleh orang itu.
Ya oleh orang itu, tapi langsung kita yang kasih. Kalau orang udah jadi biasa tadi ya. Karena tarkul adah adawah. Meninggalkan kebiasaan menjadikan permusuhan. Kalau biasanya kamu beri, suatu hari kamu menolak dia, dia akan musuhin kamu. Makanya orang-orang dulu menggunakan siasat dalam sodakoh. Sedekah rahasia itu kan katanya lebih utama daripada sedekahnya langsung nyata. Di antara keutamaannya adalah yaitu, kalau yang diberi itu nggak tahu siapa yang memberi kan nggak bisa bergantung toh ya. Nggak bisa menjadikan seorang jadikan gantungan karena yang ngasih siapa nggak ngerti. Itu di antara manfaatnya sedekah rahasia. Maka kalau kita tahu ada orang ini butuh, satu kali kita bantu. Berikutnya dia minta tolong lagi, kita lihat. Ini kira-kira betul-betul butuh enggak? Kalau betul-betul butuh, tolak. Betul-betul butuh, tolak. Mohon maaf, kali ini saya nggak bisa bantu antum. Tolak. Tolak ke dia, tapi selesaikan masalahnya. Panggil Ustadz, ya, sedikit orang itu butuhnya apa? Oh, butuhnya begini-begini. Oke, selesaikan lewat tangannya orang lain. Udah, kamu cek punya nomor rekening nggak dia. Kalau punya, transfer pakai rekening yang nggak dikenal. Udah, selesai masalahnya. Artinya, tetap terselesaikan masalahnya tanpa dia akhirnya menjadikan orang lain gantungan, dia hanya akan bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atau kalau memang itu kerabat, dia bisa bekerja tapi nggak punya modal, ya modalin. Kalau dia nggak bisa mengelola modal, ya jadikan karyawan. Ya jadikan karyawan. Jadikan pekerja di rumah kita, entah ngapain, sehingga dia tidak bermalas-malasan. Insya Allah